Baik, terima kasih pemirsa setia Jambi TV, Anda masih di diskusi meja bundar. Kita lanjutkan diskusi. Tadi Abang As'ad sudah menjelaskan dari sisi elaborasi dan kolaborasi antara dua kandidat, terutama dari sisi pendamping. Di calon gubernur nomor urut 1 ada HBA yang cukup senior, bahkan sangat senior, ada anak muda sebagai pendamping. Namun kebalikan dari itu, di calon gubernur nomor urut 2 itu sebaliknya ada Zumi Zola yang sudah background politiknya 4-5 tahun belakangan ini masuk ke pentas politik, dan ada Bang Farudi Umar yang juga 4-5 tahun ini masuk ke pentas politik. Anda melihat dari kolaborasi ini bagaimana, Bang Nafarin Karim? Ya, kalau kita lihat dari kolaborasi ada peimbangan, ya. Peimbangan, yang satu tua, yang satu muda pendampingnya, yang satu lagi muda pendampingnya tua. Gitu. Kalau berbicara regenerasi, kalau bicara tentang regenerasi, ya tentu ada yang mempersiapkan yang muda untuk dia tampil dalam panggung politik pada estafet yang selanjutnya. Pengkaderisasi pengkaderannya hidup jalan di situ ya. Okay. Tetapi kalau yang muda berpasangan yang tua, ini pengkaderan nggak jalan. Itu pertama. Kemudian masyarakat yang cerdas ini juga harus paham juga kriteria yang ingin dipilih itu ada dua kata. Pilih yang mateng atau yang ganteng. Ini sama-sama ini. Ini ya? Problemnya. Memang hari ini kan kondisi yang terjadi, masyarakat tidak mau tahu, dan yang penting jelas ke depan gubernur kami ganteng. Dan ini modal cukup kuat di calon gubernur nomor 2 untuk menjadi jualan politik, sehingga dia mendapat follower yang Anda maksudkan tadi lebih banyak dari anak muda. Kalau memilih yang ganteng, apakah terpenuhi kriteria pengalaman, ya, proses leader, abon, not made tadi, apakah dia terlahir dan tercipta untuk seorang pemimpin, gitu ya? Ya, itu apakah terpenuhi, ya? Leader, abon, and made, ya, apakah terpenuhi itu, ya? Jadi kan prosesnya itu, proses untuk menuju kematangan itu, ya, ini kan memerlukan waktu, ya. Ini juga harus disadari oleh masyarakat. Artinya untuk menduduki sebuah kapasitas politis tertinggi di Provinsi Jambi itu, background, latar belakang hidup, jenjang rekam dan track record seseorang itu menjadi ukuran utama dalam konteks menentukan pilihan politik, ya? Betul, ya. Jadi pengalaman, ya, wawasan tentang kedaerahan yang cukup luas itu sangat menentukan, ya. Jadi tidak hanya sebatas pada ruang lingkup yang sempit yang seperti dikatakan oleh Pak As'ad Ismail tadi. Ini ibarat seperti di lapangan sepak bola, yang satu pengalaman di lapangan futsal, satu lagi di lapangan bola kaki, ya. Yang bermain di lapangan futsal belum tentu bisa bermain di lapangan bola kaki, tetapi orang yang pengalaman bermain di lapangan bola kaki sudah tentu bisa bermain di lapangan futsal. Apalagi memang punya pengalaman di lapangan futsal. Masen. Anda melihat saya ini masih menekankan kepada performan tampilan seorang calon pemimpin kita ke depan. Memang dari sisi gestur dan juga berbicara mengenai isu politik hari ini, banyak kan dan fan politiknya Zumi Zola itu lebih karena alasan ini anak muda, punya tampilan gagah, ganteng. Apakah ini cukup sebagai modal sebagai orang gubernur nanti ke depan? Jadi pertama, opini yang mengatakan bahwa pemilih senang kepada yang ganteng itu secara tidak langsung merendahkan kualitas kecerdasan orang Jambi. Orang Jambi sudah cerdas karena disekolahkan oleh beasiswa segala macam, dia sudah cerdas. Dia sudah bisa mengkritisi pemilih yang pantas untuk memimpin Jambi. Jadi orang Jambi ini sudah berpikir memilih pemimpin ini betul-betul mampu, punya kemampuan untuk memimpin Jambi ke depan. Jadi kalau ada orang Jambi milih ganteng, itu opini yang dibangun. Sebab memimpin itu bukan hanya modal kegantengan, tapi juga kemampuan. Artinya latar belakang track record seseorang itu tetap menjadi ukuran. Dan alasan utama dalam menentukan. Jadi saya melihat 30% ya, kalau data kita 30% pemilih pemula di Jambi, pemilih muda, bukan pemilih pemula. Pemilih muda di Jambi. Pemilih muda itu ada pemilih pemula, ada mahasiswa. 30%. Dari 30% itu sekitar 12, berapa persen itu pemilih pemula. Nah, biasanya pemilih pemula ini ketika hari H dia lebih banyak pergi hura-hura. Hari libur itu kan. Hari libur dia main ke mall atau ke mana. Kepedulian mereka terhadap pemilu itu ya
tidak muncul. Tidak. Beda dengan pemilih muda dari segmen mahasiswa, dia punya komitmen. Kalau dari sisi kekuatan pemilih muda dari segmen mahasiswa tadi, bagaimana untuk porsi kedua calon kandidat kita? Justru saya lihat secara kultural, HBA ini kan dekat dengan kalangan anak-anak muda Nahdien dan anak-anak muda dari kalangan Muhammadiyah. Kasat mata kita lihat mayoritas dari anak PMII, kemudian ya kalangan Muhammadiyah, kemudian sebagian besar HMI itu. Apalagi wakilnya mantan aktivis. Apalagi wakilnya dari aktivis HMI itu lebih dekat ke ya, ini kalangan muda yang terdidik dan cerdas secara politik karena mereka dididik di situ kan. Nah, kalau kalangan pemilih pemula ini ibaratnya ini sebuah panggung hiburan. Mereka histeria ketika panggung ada panggung itu sedang berjalan, ada penyanyi, mereka histeria. Tapi setelah pulang ke rumah, mereka kembali sadar. Rasionalisasi mereka kembali hidup untuk dalam konteks dengan dalam pendekatan pendidikan politik, saya yakin kalangan remaja juga bisa berubah persepsi politiknya tentang kepemimpinan. Oke, apalagi pasca debat kemarin di situ teruji kepengetahuan kedua kandidat. Ya, makanya saya membantah kalau ada kalangan pakar di Jambi yang berdialog di Jambi TV juga dengan skor mengatakan 4-2, ada yang mengatakan 4-1. Dokter, pakar itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Itu saya kutip dari orang-orang bijak, tidak boleh berbohong. Artinya seorang akademisi itu salah bisa dimaklumi dan dipahami karena dalam konteks pengetahuan itu kebenaran tetap menipu masyarakat dengan arena debat itu diangkat dalam sebuah skor, jangan. Itu kalau saya katakan dari segi materi debat, bukan euforia perdebatan itu ya, materi yang diperdebatkan HBA unggul. Artinya kembali penekanan tadi seorang dokter tadi salah boleh, bohong boleh, tapi tidak boleh berbohong. Baik, saya ingin mengetahui lebih mendalam lagi untuk seorang pendamping tadi di sebentar. Satu waktu boleh ditantang kita debat dengan data. Oh, boleh. Nanti kita coba tawarkan dengan Pak dokter tadi. Ini kalau kita berbicara dari kekuatan pendamping. Di Zumizola ada Faruri Umar, di HBA ada Edi Purwanto. Kekuatan kedua pendamping ini, calon wakil gubernur, sejauh mana persentase mereka dan kapasitas mereka mampu mendongkrak posisi kemenangan nanti, baik dari sisi background pribadi mereka maupun dari sisi networking politik mereka. Ya, kalau kita lihat dari pendamping ya, siapa Edi Purwanto ini mempunyai pendukung yang jelas, ya, dari Nahdien ya pendukungnya. Kemudian dia juga didukung dari partai, ya, partainya PDIP konkret, ya. Yang satu lagi dari satu partai dia berpindah ke partai lain, ya. Ini agak meragukan loyalitas kepartaiannya. Faruri Umar ya. maksudnya, oke. Nah, ini agak meragukan loyalitas kepartaiannya, ya. Tentu dukungan itu tidak bulat gitu, ya. Wah ini yang kita dukung dia pindah partai gitu. Itu dari sisi kekuatan partai. Iya, dari kekuatan partai yang saya lihat. Apalagi Edi Purwanto punya hari ini partainya berkuasa lagi. Jadi dia partainya berkuasa, dia dari Nahdien, dia juga termasuk aktivis di kampus dulunya, ya, HMI, ya, ketua senat juga ya. Ya, presiden BEM. Ketua presiden BEM ya, yang saya ketahui juga, ya, ketua BEM. Jadi dia lebih punya massa gitu loh, ya, yang pendukung ini. Kalau yang satu lagi memang dia menguasai massa, tetapi massanya hanya pada beberapa kabupaten lah, tidak banyak kalau menurut saya. Ya, lebih banyak dukungan daripada jaringan politik yang sudah dibangun oleh Edi Purwanto. Dia sebagai aktivis. Kalau dari sisi sektorial, kalau kita boleh dipetakan suku-suku di antara mereka yang dapat dukungan, bagaimana Anda melihat? Duet HBA Edi Purwanto lebih merepresentasikan kemenjebukan Jambi. Itu karena data 38% penduduk Jambi yang berasal dari Jawa itu paling tidak terrepresentasi dari Edi Purwanto kan. Tapi saya ingin mengatakan mengulas duet ini kan. Satu, HBA lebih melihat
HBA ini dari dulu dia mengambil partai dan mengambil pendukung itu lebih dari sisi bagaimana mengambil partai politik dan pendukung dari partai yang sedang berkuasa. Keinginan dia adalah dalam rangka bagaimana bisa mengambil anggaran lebih banyak untuk Jambi kan. Satu alasan Edi diambil, walaupun banyak orang mengatakan dari segi finansial Edi ini lemah, dan saya mengatakan yang kenapa Faruri diambil itu bukan dilihat dari faktor jejaring masanya, tapi dilihat dari kemampuan finansialnya kan. Itu yang pertimbangan yang diambil oleh Zola. Kenapa mengambil Faruri itu lebih pada pertimbangan finansial, bukan kemampuan menjaring massa dan track record dan jaringan politik ya, bukan itu alasannya. Kalau abang melihat dari sisi dukungan suku sektorial di Jambi ini kan cukup majemuk ini, ada suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis. Bagaimana representatif keterwakilan dukungan kepada kedua calon ini? Kalau kita lihat dari dukungan suku ini, orang selalu masih percaya dukungan salah satu suku Jawa ya. Jawa itu pengaruhnya sangat signifikan ya. Kenapa beberapa kandidat di Indonesia ini selalu merangkul orang Jawa ya. Misalnya di Jambi sendiri, keberadaan orang Jawa di Provinsi Jambi ini hampir 40%. ya. Betul. Hampir 40%. Ini sangat menentukan sekali ya. Kemudian terpencar lagi suku Jambi, misalnya orang asli Jambi. Orang asli Jambi ya ini pecah menjadi dua ya. Ada yang memilih kepada Zumi Zola Faruri, ada yang memilih kepada HBA dan Edi Purwanto. Tetapi keunggulan Jawa tadi itu lebih dikit ya. Kalau suku dari suku yang lain, Minang, Batak, dari suku Minang memang ada juga ya, apa terbagi mereka ini? Yang suku Minang menurut saya terbagi, terbagi lagi. Ya. Tapi keunggulan tadi di Jawa tadi, lebih dominan. Lebih dominan. Okay. Ya. Baik, terima kasih Bang Nafarin Karim juga Bang Hasan Isma atas diskusi kita pada malam hari ini. Adu kuat HBA versus Zumi Zola. Persoalan validasi daripada faktual diskusi kita pada malam hari ini akan ditentukan pada 9 Desember nanti ya. 9 Desember. Kalau dari sisi data-data di atas kertas, kita boleh mempresentasikan dan mempetakan di antara kekuatan kedua kandidat ini. Baik pemirsa, inilah diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan dan kita diskusikan menjadi informasi yang baik bagi Anda semua, dan kita akan bertemu pada lain waktu. Sampai jumpa. Itulah negeri Jambi.